Apa yang terjadi pada tanggal 9 Av? Audio Jungle. Shalom Lekulam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kejadian yang akan segera kita peringati dalam kalender Ibrani, yaitu Tisha B'Av. Apa itu Tisha B'Av? Tisha B'Av adalah hari ke-9 di bulan Av, atau tanggal 29 hingga 30 Juli 2020. Ini adalah hari yang paling menyedihkan dalam kalender Yahudi, di mana kita berpuasa dan berdoa. Hari ini merupakan puncak dari 3 minggu kita berkabung, yang mana kita memperingati kehancuran Bait Suci di Yerusalem. Apa yang terjadi pada tanggal 9 Av? Tahun 1313 sebelum Masehi, para mata-mata kembali dari Tanah Perjanjian dengan laporan-laporan yang menakutkan, dan orang-orang Israel menolak untuk memasuki tanah itu. Karena hal ini, maka Hashem membuat mereka terus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kedua bait suci di Yerusalem dihancurkan pada tanggal 9 Av. Bait suci pertama dihancurkan oleh orang Babilonia pada tahun 423 sebelum Masehi. Sedangkan bait suci kedua dihancurkan oleh orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi pada tahun 133 Masehi berakhir dengan kekalahan. Orang-orang Yahudi di Bet Ar kemudian dibantai pada tanggal 9 Av. Di tahun depannya, di tanggal dan hari yang sama, Temple Mount dibajak. Sepanjang sejarah banyak tragedi yang terjadi pada hari ini, termaksud pengusiran Yahudi Inggris pada tahun 1290, serta dikeluarkannya orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492. Bagaimana kita menaati 9 Av? Ada puasa mayor yang akan kita lakukan, yang mana puasa ini dimulai saat matahari terbenam tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 30 Juli 2020. Selama rentan waktu ini kita tidak diperbolehkan untuk 1. Makan atau minum, 2. Menggunakan sepatu kulit, 3. Mandi atau mencuci badan. Untuk mencuci badan hanya diperbolehkan hingga pangkal jari, yaitu sampai di pangkal jari sini. Selanjutnya, yang keempat, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengoleskan minyak atau krim. 5. Berpartisipasi dalam hubungan suami istri. 6. Duduk di ketinggian kursi reguler. 7. Belajar Torah, kecuali yang sedih-sedih dan yang berkaitan dengan runtuhnya bait suci. 8. Menerima hadiah atau menyapa orang lain. Jika ada orang lain yang menyapa kita terlebih dahulu, maka kita diperbolehkan untuk membalasnya. 9. Berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah kita tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian bagus seperti untuk pergi ke acara-acara. Lalu apa yang kita lakukan pada tanggal 9 Av? Mulai dari tengah hari tanggal 8 Av atau tanggal 29 Juli siang hari, kita mulai membatasi pembelajaran Torah hanya pada beberapa topik yang diizinkan, yang bersifat sedih atau yang berkaitan dengan kehancuran bait suci. Kita makan makanan yang cukup pada siang hari sebelum doa mincha. Lalu di sore hari kita makan makanan pemisahan atau yang disebut dengan Seudah Hamaf Sekhet. Makanan ini terdiri dari roti dan telur rebus yang dicelupkan ke dalam abu dan disertakan dengan air. Makanan ini dimakan sendiri sambil duduk di lantai. Makan harus berakhir saat matahari terbenam ketika semua hukum Tisha B'Av mulai berlaku.
Ibadah malam Tisha B'Av atau Erev Tisha B'Av diadakan di sinagog, di mana tempat berisikan Torah telah dibuka tirai hiasnya dan dengan lampu yang redup. Doa malam diikuti dengan nyanyian ratapan yang terambil dari kitab ratapan dalam kitab suci. Untuk kehilas kalian yang ingin mengetahui lantunan dari nyanyian kitab ratapan ini, nanti saya akan sertakan link YouTube yang mencontohkan lantunan kitab ratapan ini di description box di bawah. Selanjutnya, doa pagi. Doa pagi dilakukan tanpa talit dan tefilin, karena keduanya dianggap sebagai perhiasan. Sebagian besar pagi hari dipenuhi dengan pembacaan kinot yang menandai berbagai tragedi yang menimpa kita. Diizinkan untuk bekerja saat Tisha B'Av pada hari ini, namun demikian fokus kita adalah harus kepada berkabung dan bertobat. Jika seseorang harus bekerja, lebih baik mulai setelah tengah hari. Sudah menjadi tradisi untuk kita memberikan sedekah ekstra pada Tisha B'Av, seperti pada setiap hari puasa lainnya. Setelah tengah hari diperbolehkan untuk kita kembali duduk di atas kursi. Talit dan tefilin dapat dikenakan kembali selama doa mincha. Di sinagog, tirai yang menutup tempat berisikan Torah dikembalikan ke tempat semula sebelum doa mincha dilakukan. Banyak komunitas memiliki kebiasaan untuk membersihkan rumah dan mengepel lantai setelah siang hari untuk mengantisipasi hari penebusan yang kita tunggu-tunggu datang saat itu. Setelah berpuasa, apa yang kita lakukan? Ketika malam tiba sebelum berbuka puasa, kita harus melakukan netilat yadayim atau cuci tangan. Kali ini cuci seluruh tangan dengan air, tetapi tanpa membacakan doa cuci tangan. Karena bait suci itu dibakar pada sore hari tanggal 9 Av dan dibakar sampai tanggal 10 Av, oleh sebab itu pembatasan selama 9 hari yang sudah kita lakukan dari tanggal 1 Av kemarin sampai dengan tanggal 9 Av itu diperpanjang hingga tengah hari pada tanggal 10 Av. Sukacita dalam kesedihan. Bahkan saat kita berduka, ada unsur sukacita dan kenyamanan. Karena sesungguhnya pembacaan kitab ratapan itu diakhiri dengan frasa, "Kembalikanlah kami kepadamu, ya Hashem, dan kami akan kembali. Perbaruilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Semoga waktunya segera tiba di mana kita melihat ke belakang dengan kejelasan untuk melihat bahwa semua penderitaan kita hanyalah awal dari kebahagiaan dan kebaikan dengan kedatangan Mosiah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.